Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah dengan wujud dan bentuk yang terbaik, dengan fisik dan akal yang sempurna. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Hal tersebut menjadikan manusia sebaik-baik dalam fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Namun, manusia bisa jadi menjadi rendah dan hina di hadapan Allah dan makhluk lainnya, jika manusia mengingkari dan mendustakan Allah. Sifat manusia dapat berubah-ubah, yaitu bisa baik bisa juga sifatnya lebih rendah dari binatang. Semua kembali pada manusia itu sendiri. Jika iman yang diutamakan, insya Allah ia selamat dari sifat kebinatangan. Namun jika sebaliknya, maka seorang manusia akan memiliki sifat-sifat binatang yang hanya berorientasi materi dan kesenangan syahwat. Tahukah sahabat, ada 7 perumpamaan manusia yang diserupakan binatang oleh Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Seperti anjing. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat yang dimiliki seekor anjing adalah sangat patuh dan setia kepada siapapun yang memberi makan dan minum, walaupun dia seorang penjahat. Manusia yang mempunyai sifat anjing itu tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Walau diajarkan maupun tidak, maka ia tetap akan menjulurkan lidahnya. Sebagaimana disampaikan perumpamaan tersebut dalam Al-Quran yang artinya, "Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir." Quran Surah Al-A'raf ayat 176. 2. Seperti binatang ternak. Tanpa disadari atau tidak, manusia sering bertingkah layaknya hewan kurban alias binatang ternak. Bagaimana tidak, meskipun sudah melihat dengan mata kepala sendiri kawannya diseret dan disembelih hingga bertemu ajal, sudah mendengar sendiri suara hewan-hewan yang sedang disembelih, namun tetap saja dirinya santai memamah daun. Seolah-olah kematian tak akan menemuinya. Bahkan manusia lebih buruk derajatnya daripada hewan ternak tersebut, karena manusia tak hanya diberikan pendengaran dan penglihatan, tapi juga akal dan hati. Binatang ternak tidak memiliki keistimewaan, nilai jualnya hanya terletak pada bobot dagingnya, sedang binatang peliharaan mempunyai nilai keistimewaan unik tersendiri. Bila manusia seperti binatang ternak, maka kedudukannya lebih rendah dari binatang peliharaan. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran yang artinya, "Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Manusia yang tingkatannya lebih rendah dari binatang ternak adalah orang-orang yang lalai. Banyak orang yang tak meyakini adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat di mana setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama hidup. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang lalai. 3. Seperti kera. Dalam sejarah Islam, Allah pernah mengazab orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang telah melanggar janji dan ketentuan Allah. Bani Israel dikenal dengan tabiatnya yang keras kepala, suka melakukan kerusakan dan permusuhan sesama manusia. Mereka juga suka ingkar janji Tuhannya dan mendustakan nikmat yang telah Allah berikan. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah Ta'ala mengutuk kaum Bani Israel menjadi kera dan babi karena melanggar peraturan untuk tidak berburu pada hari Sabtu. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina." Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Mereka dikutuk menjadi kera itu merupakan balasan dari perbuatan mereka sendiri yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Perumpamaan kaum Ashabus Sab yang dijadikan sebagai kera itu merupakan suatu perumpamaan. Artinya, hati mereka menyerupai hati kera, karena sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan. Karena itu,
Hati-hatilah orang-orang yang bertakwa terhadap perbuatan seperti yang mereka lakukan itu, agar tidak tertimpa siksaan yang telah menimpa mereka. 4. Seperti babi. Babi termasuk binatang yang rakus, suka dengan kotoran. Kerakusannya tidak tertandingi hewan lain, serta suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri dan kotoran manusia pun dimakannya. Sangat suka berada di tempat yang basah dan kotor. Untuk memuaskan sifat rakusnya, bila tidak ada lagi yang dimakan, ia memuntahkan isi perutnya, lalu dimakan kembali. Lebih lanjut kadang ia mengencingi pakannya terlebih dahulu sebelum dimakan. Orang-orang yang berbuat syirik yaitu menyembah Tuhan selain Allah, maka karakter manusia tersebut mirip dengan perilaku babi. Mereka tidak suka dinasehati ataupun menolak ajaran kebenaran tauhid kepada Allah. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran yang artinya, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 65. Seperti laba-laba. Laba-laba memang membuat pertahanan dirinya dan menjebak mangsanya dengan jaring-jaring. Walaupun demikian, jaring-jaring yang dibuat tersebut tidak dapat melindungi dari sengatan panas dan dingin. Sedikit gerakan akan membuat sarang itu porak-poranda. Sama dengan berhala yang namanya diberikan oleh kaum musyrikin sebagai Tuhan-Tuhan. Padahal, mereka merupakan benda yang lemah. Allah membuat perumpamaan manusia dengan rumah laba-laba untuk menggambarkan kondisi kaum musyrik, yang mengambil dan menyembah Tuhan selain Allah dan mengharapkan pertolongan dan kemurahan rezeki darinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 41. 6. Seperti nyamuk. Siapa yang tidak kesal ketika ingin istirahat tidur, malah ada nyamuk yang mengiang di telinga kita. Belum lagi ketika nyamuk itu menghinggap di tubuh kita dan menghisap darah kita, sudah barang tentu terganggu. Begitulah perumpamaan manusia yang perilakunya suka mengganggu orang lain, sehingga tidak disukai manusia lainnya. Bahkan di dalam mencari nafkah untuk keluarga, dengan cara menyakiti dan mengambil hak orang lain, serta bila suka berlebih-lebihan dalam mendapatkan harta dunia. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. 7. Seperti keledai, orang yang suka mendustakan Allah dan hanya membangga-banggakan dirinya, diumpamakan seperti keledai yang merupakan hewan dungu yang memikul buku. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Walaupun perumpamaan dalam ayat tersebut ditujukan kepada kaum Yahudi, tetapi perumpamaan tersebut memiliki nilai yang berlaku secara universal, bisa untuk kaum apa saja, suku dan bangsa mana saja, agama dan keyakinan apa saja, individu siapa saja, bahkan kapanpun dan dimanapun. Kita sudah diamanahi dan diwarisi dua perkara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Seberapa konsisten kita memikulnya, mengkaji, memahami, menyampaikan, dan mengamalkannya. Jangan sampai kita sebagai manusia menyelisihinya, sekedar menghafalnya tanpa tadabbur penghayatan, tidak mengikuti petunjuknya, tidak pula berhukum dengannya dan mengamalkannya. Adalah sebuah kebodohan, kalau kita mengabaikan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah agar menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, ditinggalkan begitu saja. Demikianlah 7 jenis sifat binatang yang bisa menjadi tabiat dan watak manusia. Allah Azza wa Jalla tidaklah menyerupakan manusia dengan jenis binatang melainkan dalam konteks celaan dan hinaan. Oleh karena itu, mari bentengi diri dan keluarga agar selamat menjadi makhluk Allah yang terbaik, sehingga selamat dari menjadi manusia berkarakter binatang. Semoga Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya robbal alamin.
Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.